Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mijun, ketemu lagi sama aku Mei, Jun, dan hari ini kita ada Mbak Putri, Akang editor. Akang editor. Iya. Hari ini kita mau ngapain? Kita mau bahas film yang sangat kita tunggu-tunggu kemarin itu. Film apa? JKDN 2. Kemarin kita udah spoiler film JKDN 2 yang Masya Allah ya kita tunggu-tunggu dan akhirnya kita udah nonton. Sekarang pengen tahu nih rasanya gimana setelah nonton film JKDN 2. Ada ya perasaannya tuh pas ngeliat film JKDN 2 ini kayak lagi baca buku sejarah tapi ini nggak ngebosenin, bentuknya visual gitu kalau ngeliat JKDN 2. Jadi kita bisa paham apa itu sejarah. Ternyata di daerah kita pun banyak ya sejarah yang ada dimention di film itu gitu, termasuk di Batavia ternyata disebut juga tokoh pahlawan Bekasi itu Agus Salim. Belum lagi dari segi sinematografinya, dari sound effect-nya, dari kekonsistenan color di dalam film ini tuh udah bagus banget gitu lah daripada film sebelumnya. JKDN pertama itu colornya itu kayak masih belum konsisten gitu, dari yang mulai kalau misalkan lagi ke ijo banget gitu, terus kemudian kalau lagi hangat ya udah hangat gitu, ke oren-orenan, terus ke dingin ya ke biru-biruan gitu, kayak belum nemuin colornya JKDN banget. Nah tapi kalau di yang kedua ini kayak langsung sama gitu, bisa sama gitu, karena kan kalau ngelihat di behind the scene-nya juga mereka kayak mengamatin gitu loh dari film-film sejarah tuh colornya tuh yang bagus kayak gimana, terus dari segi editingnya dan lain sebagainya gitu. Jadi selaku penonton dan editor kamu merasa terpuaskan ya? Iya, sangat merasa terpuaskan. Mantap. Ya berarti JKDN 2 ini dia di-upgrade dari panas dan dingin. Ya, nah gimana? Kalau kita dari penonton biasa, kita lebih teraduk perasaannya panas dingin. Kalau kita JKDN kali ini panas dingin, karena kayak bukan cuma tahu sisi sejarah doang. Jadi di bagian ini tuh kita tahu sejarahnya itu detail banget ya. Bukan detail banget sih sebenarnya, jadi kayak muncul pertanyaan lebih banyak lagi. Tapi tadi panas dingin, kayak ada rasa bahagia, senang, marah, gitu sih perasaannya. Jadi dibuat mewek Banget. Ya kalau dari aku sendiri sih kayak ngerasanya wow banget sih, kayak terkesima lah dengan cara mereka ngebungkus sejarah, bukan ngebungkus sih tapi sebenarnya emang itu fakta ya. Iya, fakta. Karena selama ini yang kita tahu tuh sejarah berkubu-kubu gitu. Benar. Ya kan, awalnya belajar perang dunia 1, tiba-tiba perang dunia 2, tiba-tiba di sana ada kerajaan Islam gitu. Jadi kayak terpotong-potong, terputus gitu alur daripada sejarah itu. Padahal kan sejarah itu harusnya nggak terputus ya gitu. Dan di film JKDN 2 ini ngalur banget gitu, sampai tahu dari zaman penjajahan Belanda, Indonesia tuh hubungannya dengan luar negeri apa, dan ternyata hubungannya tuh sampai ke satu negara yang selama ini jarang kita dengar eksistensinya, padahal dulu tuh eksis banget. Dan besar banget, bahkan menaungi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Itu kan tadi rasanya. Nah sekarang apa pelajaran yang bisa diambil? Pelajarannya aku dapat sebenarnya banyak gitu ya. Cuman yang aku dapat tuh pertama dari sisi masuk, berarti bukan sejarahnya itu kan cuma dari dagang gitu ya. Tapi emang bener-bener emang utusan gitu, utusan dari daulah. Terus utusan itu juga berkali-kali gitu, dan di beberapa daerah gitu. Jadi bukan cuma satu daerah, berkali-kali di beberapa daerah dan sengaja. Kedua, ternyata tahun itu penting. Dulu aku paling benci sejarah melihat tahun, tapi ternyata dari tahun itu kita bisa tahu konklusi dari satu masa ke masa yang lain. Terus fakta daerah daulah dulu gimana, Indonesia gimana, Nusantara ya, bukan Indonesia dulu tuh, Nusantara gimana dari segi tahun. Dan yang paling excited itu ternyata di sejarah-sejarah itu kayak ada tuh sejarah Islam. Kalau dulu kan kita pahamnya gitu ya, ternyata makna itu lebih dalam lagi sebenarnya. Kerajaan Islam itu bukan sekedar kerajaan, tapi mereka akhirnya membentuk kerajaan gitu ya, dan mereka ingin dilegitimasi oleh kekhilafahan seperti itu. Rindu bergabung, sampai kirim surat gitu ya, kami ingin diakui sebagai rakyatnya. Itu
istilahnya nanti satu bangkit akhirnya mereka kirim, satu bangkit mereka kirim gitu. Itu aku dapat banyak lah intinya mah yang aku dapat, mulai dari penjajahan gitu ya. Jadi anak yang nggak paham sejarah, nggak ngerti, itu kegambar banget di film itu. Kalau yang aku dapet sih sebenarnya lebih ke bagaimana Belanda itu menyusun strategi ya. Karena pada saat itu juga kaum muslim kan di Turki melemah ya, dan di Indonesia juga belum bersatu yang di bawah satu kepemimpinan. Maksudnya mereka tuh nggak ada satu komando untuk melawan penjajahan Belanda, tapi masing-masing di Mataram perlawanannya seperti apa. Meskipun juga nanti kan ada pengiriman bantuan ya dari daerah-daerah lain gitu, tapi kayak masih belum satu gitu. Makanya kan sampai Aceh minta kirim surat ke Khilafah Utsmani gitu untuk minta satu titah, yuk kita bersatu melawan Belanda. Tapi kan akhirnya ya mungkin karena itu ya, karena memang di sana juga lagi melemah juga gitu kan ya. Tapi yang aku lihat dari Belanda itu kayak emang strategi mereka tuh ini banget lah, namanya out banget, all out gitu, all out banget sampai gitu kayak rakyatnya tuh dikenali gitu, Iya. karakternya. Sampai mengirim utusan untuk mempelajari karakter masyarakat, terus kan sampai bikin benteng di banyak ini kan untuk wilayah. Di banyak wilayah untuk memantau lah pergerakan pahlawan-pahlawan Islam yang sedang berjuang melawan mereka gitu. Kalau sekarang tuh bahasanya apa, pangkalan militer gitu kali Iya. ya. Terus sampai bangun jalan raya gitu kan. Jadi kan ini banget lah, dari semua sisi tuh mereka all out untuk strategi Untuk menaklukkan menaklukkan rakyat, itu mereka punya dari dulu. Iya, makanya harusnya kita sekarang kan katanya Ghazul Fikr ya, sekarang perang pemikiran. Harusnya kita juga all out gitu harusnya gitu loh. Harusnya ya. Karena ini mereka aja all out, kita kenapa enggak? Kita juga harus sebenarnya. Iya. Mbak Put, apa yang didapat? Apa ya? Jadi kalau selama ini kan kita ngelihat tontonan, ngelihat hiburan gitu yang ada di depan kita nih saat ini kan kayak lebih isinya tentang hiburan gitu, tentang gimana caranya tontonan itu tuh buat kita happy, buat kita senang. Nah di JKDN ini kalau aku lihat sih kayak seolah-olah tuh ingin ngebuat kita itu paham loh, kita itu berasal dari mana, sejarah kita seperti apa. Padahal kan undang-undang di negara kita tentang tontonan, baik itu di televisi, misalkan sekarang itu kan ada di YouTube dan bioskop dan lain sebagainya lah, pokoknya tontonan gitu. Itu emang harus mengandung tiga unsur gitu ya, 3 unsur yang dimana isinya itu ada mengandung informatif, mengandung edukatif, dan kemudian mengandung hiburan, dan itu porsinya harus sama. Ketiga ini harus sama gitu, dan nggak boleh kayak jomplang gitu loh. Kayak misalkan hiburan yang dikedepankan gitu di dalam satu tayangan misalnya gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan di depan kita nih, itu kan tontonan itu kebanyakan hiburan ya gitu. Dan itu yang paling banyak diminati di JKDN 2 ini. Kalau kita lihat ya, Masya Allah gitu, membuat kita itu biar bisa ngeklik gitu, oh di daerah kita ternyata ada sejarahnya loh, ada asal usulnya loh, ternyata di balik semua itu ada nuansa Islam yang sangat kental. Nah, di film JKDN ini kayak ngebuat kita tuh, wah iya ya di daerah kita, biar kita lebih ngulik, mungkin yang ngulik di daerah kita ternyata banyak loh sejarahnya. Nah itu kan dari segi tontonan. Nah, kalau misalkan dari segi aku sendiri lebih kayak ngelihat, merhatiin tentang sinematografinya yang paling membuat aku wah gitu, pengen belajar tentang lukisan yang itu, terus ada koin gitu ya, koin yang terus kemudian di kredit title itu koinnya berputar-putar. Nah itu kan ternyata itu menggunakan teknik dari lukisan 2D menjadi 3D. Dan itu kalau istilah editing itu 3D parallax gitu. Jadi itu jadi pertama itu di masking dulu di Photoshop gitu, kemudian satu-satu tuh objeknya, misalkan depan belakang gitu, yang kuda, terus kemudian orang yang lagi tiduran itu panglimanya dan lain sebagainya, itu di masking dulu tuh, dipotong-potong gitu, dijadiin layer satu-satu, terus kemudian nanti dimasukin ke After Effect, itu dijadiin parallax, kemudian di 3D-in gitu loh. Jadi kayak masak gitu ya? Jadi kayak iya dipotong-potong dulu, nanti dikasih bumbu. Ada resep ya. Iya kayak gitu tuh. Dan mereka tuh ternyata fun fact-nya juga di tim animasinya itu ternyata mereka ada tim lagi gitu kan. Jadi ada editor, ada tim animasi, terus kemudian tim animasi juga ada timnya. Ternyata membuat satu koin yang berputar-putar itu aja butuh tim ya gitu. Itu kan strategi tadi, kalau balik lagi ya strategi gitu. Kemudian yang petanya juga ya luar biasa banget gitulah animasinya.
terus kemudian color gradingnya udah smooth gitu, Terjawab. smooth like sudah. butter. Tapi kalau dari segi edukasi itu udah cocok belum sih masuk ke TV gitu? Seharusnya sih sudah ya kan, karena tadi syaratnya itu mengandung informatif, edukatif, kemudian hiburan. Hiburannya itu kan terhibur banget gitu. Visual banget soalnya. Iya, itu kan yang memanjakan mata. Musiknya itu ngepas. Dan itu ada komposernya juga gitu. Jadi kayak misalkan kalau di daerah Aceh kan identiknya sama alat musik apa nih gitu. Nanti komposernya tuh sampai nyari gitu loh. Terus kemudian kalau di Jawa ada gamelan, dia tuh kayak mempelajari gitu. Pantesan kipas Masya Allah. banget gitu. Mantap, barakallah nih tim. Seserius itu ternyata. Tapi kan akhirnya fakta di lapangan itu di media-media ya, emang hiburan ada, informatif banyak, tapi yang mengedukasi Kayaknya sedikit ya, jarang ya. menurut Jun Dari tembak dia. Oh iya ya, sarjana pendidikan. Saya selaku pendidik itu ngerasa miris banget. Kita mudah banget, teknologi mudah, informasi mudah didapat, apalagi ya kecanggihan itu mudah banget, hiburan itu kan mudah banget didapat, tapi yang edukatif itu susah sekali, dan kalaupun ada itu biasanya kalau nggak membosankan, susah didapat, mahal, jadi hanya orang-orang tertentu biasanya dapat. Orang-orang yang dia memang istilahnya gini, keluarganya punya uang, terus dia bisa tuh dapetin edukatif itu dengan sangat memanjakan mata dan lain-lain. Sedangkan anak-anak yang dia nggak, istilahnya taruhlah menengah ke bawah gitu ya, menengah ke bawah, itu tuh susah untuk mendapatkan informasi yang edukatif. Karena yang bagus itu rata-rata berbayar. Rata-rata berbayar. Nah, itu kan kalau dari segi orang yang membuat karya. Kalau dari segi kita nih kadang-kadang suka males gitu ngelihat lebih asik ya udah sama hiburan aja, lebih aware-nya. Kalau yang edukatif tuh kayak ya udah kalau lagi ada kepentingan aja gitu. Nah, itu gimana nih fakta yang sekarang ini? Kenapa ya orang-orang kan suka gitu ya, lebih suka sama yang kayak begitu. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang orang dewasa kan, orang dewasa juga sukanya kayak gitu ya. Kenapa? Karena kan gini, itu yang didapat sama mereka. Satu itu. Kedua, itu juga yang dibutuhin sebenarnya sama mereka. Karena mereka memang kan kehidupan orang dewasa itu kayak materi. Itu udah penat banget ya. Penat oleh urusan kerja misalnya. Atau jangankan gitu. Itu kita bicara orang dewasa. Anak kecil sebenarnya juga gitu. Anak kecil juga sebenarnya gitu. Misalkan remaja-remaja kan banyak yang mereka pengen bunuh diri, penat, kok dia keluarganya gitu, kita nggak gitu, kan gitu ya. Tapi sepenat-penat ya remaja tuh kayak ih apa banget sih, masih remaja kok udah penat gitu. Lu belum ngerasain apa rasanya nanggung biaya keluarga, biaya tuntutan untuk anak gitu kan. Apa beli popok, tapi mereka udah penat dengan tugas, penat dengan tekanan orang tua, penat dengan teman-teman yang kadang kan sekarang materialistis. Nggak ngukur pertemanan harus dengan yang kayak gitu, value-nya udah beda, itu kan penat banget. Drakor ya. Iya, hidup kita udah kayak drakor, asasnya materi semua. Kalau kita dari keluarga miskin, nggak punya harta, siap-siap dibully lah. Makanya pusing kan hidup. Jelek dibully, lemah dikit benar, dibully. Gitu. Sekarang kan semua mau anak kecil maksudnya remaja dan lain-lain sampai yang gede kan asasnya materi, sehingga fokusnya orientasi materi. Terus penat kan, pasti penat lah, sempit banget kan, ma'isyatun dongka, butuh hiburan. Ya hiburannya gimana yang bikin kayak pelepas penat, ketawa, udah gitu doang akhirnya. Sehingga akar masalah biar dia nggak penat itu nggak terselesaikan akhirnya. Kayak gitu tuh kan sebenarnya sama aja ya, ini bagian daripada strategi all out-nya para penjajah untuk menyerang kita gitu ya, kaum muda di Indonesia, kemudian yang gak hanya di Indonesia sebenarnya di semua gitu ya, kemudian terutama juga kaum muslim kan. Kalau kita buka kayak YouTube aja, meskipun kita nyarinya edukasi nih, tapi iklannya kayak tiba-tiba buka udah ada aja musik-musik Korea gitu kan. Akhirnya kan oh ini apa nih gitu kan, penasaran, klik nyari-nyari lah. Wih, gitu bagus kan. nih laki-laki ganteng joget-joget. Iya, ada game-game lah. Kadang juga kan gamenya ada yang nyeleneh dan sebagainya ya gitu. Jadi nggak terlepas daripada
sistem sih yang harusnya mencegah hal-hal itu gitu kan. Kalau misalnya mereka lebih senang ke hal-hal yang kayak fun, food gitu ya, fashion, karena memang nggak ada tindakan pencegahan dari atas yang yuk kita bikin satu generasi, satu peradaban yang emang fokusnya itu untuk memajukan generasi yang mencerdaskan bangsa. Tapi ya udah dibiarin aja gitu. Ini kan pembiaran terhadap kualitas bangsa. Tuh, kemudian juga dari segi ekonomi itu kan benar-benar ditekan banget ya. Nanti kita mau dapat NPWP nih. Mau diganti ya katanya jadi NPWP gitu kan. Kayak aku tuh berasa aduh was-was kira-kira dipotong nggak gitu. Kagak dipotong aja susah gitu. Gitu. Mau dipotong lagi. Seolah-olah kita diberi pilihan padahal kita dipaksa. Iya benar. Tuh ya, makanya kayak kita tuh nggak bisa akhirnya menyalahkan hanya dari bagian ini tontonan kita yang kurang edukatif gitu, tapi memang ada ya hal-hal yang menekan kita dari berbagai sisi kan. Tuh ya kayak tadi. Pantesan sih itu ya, kayak banyak udah maksudnya orang kreator-kreator yang memang dia tuh memperhatikan tentang komposisi tadi ya, edukatif, informatif, kemudian hiburan, tapi ternyata masih yang laris itu kebanyakan tentang itu ya. Jadi kayak nanti akhirnya kalah viewers gitu, kalah pamor lah dibanding hiburan-hiburan yang naik trending gitu. Akhirnya kan orang ngeliatnya itu lagi. Sebenarnya ini tuh produknya udah sukses banget kali ya. Sukses banget sampai kan dari dulu itu keinginannya dari zamannya Belanda dulu ya, maksudnya zaman Belanda, maksudnya zaman kan bukan cuma Belanda doang kan. Dari zaman Nusantara dijajah, keinginan mereka kan cuma satu, jauh dari Islam. Supaya nggak mau berjuang kayak Pangeran Diponegoro, supaya mereka memperhatikan kesenangan. Makanya kan beberapa anak-anak kerajaan yang dia nyantri, diedukasi dengan Islam itu kan ketika melihat kerusakan itu mereka panas. Dan dakwah kan akhirnya ulama-ulama yang dari Mekah itu kan emang khusus diedukasi ya tentang Islam, sakofa Islam, supaya ketika mereka sampai mereka punya visi dan misi untuk mengedukasi masyarakat dengan Islam. Nah hari ini tuh sukses banget. Kita itu standarnya bukan Islam lagi, standarnya kepentingan kita. Oh kayaknya ribet deh pakai ini. Jadi batasan syariat itu udah nggak dipentingin lagi, udah nggak dipakai. Sedangkan dulu ulama-ulama itu batasan syariat itu adalah sesuatu yang mutlak. Kan jadi slogannya Jawa, apalagi Padang gitu ya. Adat bersanding dengan syariat gitu. Syariat lah yang paling utama. Itu sukses banget dari dulu, dan puncaknya adalah sekarang benar-benar ditinggalkan. Padahal kalau kita mau tahu dulu juga banyak serangan-serangan yang memang dari segi tadi ya food fun fashion itu dilakukan kan, kayak sabung ayam. Sabung ayam gitu kan. Kalau dulu kan gitu ya, serangan budayanya ya, sambung ayam, terus nanti nggak mandang ya tontonan itu ternyata menganut dari ideologi lain gitu misalkan, jadinya nanti diambil gitu sebagai tradisi. Itu kan tontonan-tontonan juga sebenarnya dulu ada. Wayang kah? Iya, yang paling inget sabung ayam. Sabung ayam yang memang itu kan sebenarnya nanti judi ya taruhan. Itu kan hiburan di masanya gitu. Dan maksudnya orang-orang kerajaan juga zaman dulu itu kan ada yang dia akhirnya bersepakat dengan para penjajah. Yang istilah kalau kita bilang kerajaan pada masa itu adalah para penerap hukum. Yang menjadi utusan Daulah Khilafah, ulatnya Daulah Khilafah, mereka para penerap hukumnya itu adalah orang-orang yang dia bersekongkol dengan para penjajah, sehingga itu melancarkan aksi-aksi penyerangan akidah, sakofa Islam. Jadi ada peran, sebenarnya peran besar dari dari sebuah negara ya untuk menjaga yang kalau sebenarnya kalau dibiarin kayak gini terus ya bakalan hancur sebenarnya. Kita lagi dijajah tapi kita ngerasa seneng terhadap jajahan itu kan, itu masih wah ya udah nggak apa-apa, jajah aku aja gitu. Makanya kita tuh nggak boleh ya lupa sama sejarah. Benar, nggak boleh lupa. Iya, jangan lupakan sejarah, karena dari sejarah kita belajar bahwa penyerangan itu selalu ada. Ya, dan penyerangan mereka juga tuh strateginya emang all out dari semua sisi gitu. Makanya harusnya kita sekarang mulai sadar gitu ya, mulai waspada, kira-kira aktivitas yang aku lakukan ini bagian daripada hasil ketaatan ataukah memang karena hasil penjajahan. Karena kalau misalnya kalau kita
nggak sadar nih gitu kan, ya kita akan tadi terus udah jajah aja. Iya. Ya kan, tapi kalau kita sadar itu adalah hasil penjajahan, kita akan berusaha untuk gimana caranya biar kita berubah gitu ya, berubah menjadi aktivitas kita itu adalah hasil dari ketaatan. Kalau ngomongin niat gak niat gitu ya, kalau mereka kan kalau penjajahan pada hari ini kan niat banget ya, dari Niat mulai banget. tontonan yang emang itu style Gen Z banget lah gitu ya, epic, transisi dan memanjakan mata lah yang kayak gitu ya. Kalau itu ngomongin dari segi mereka menyerang aja bisa punya strategi yang sebagus itu, kayak mulai dari Korea terus Barat dengan filmnya itu kan mereka luar biasa banget ya dalam nampilin hiburan. Nah kita nih yang udah punya istilahnya mah lagi belajar Islam, yang sedang pingin Islam itu kembali berjaya dan kemudian menjadi opini umum yang biasa diomongin oleh masyarakat, harusnya kita seniat itu sih Harusnya. kayak di film JKDN 2 ini kan Masya Allah ya, membungkus sejarah menjadi tontonan yang memang wah Masya Allah Gen Z banget lah gitu. Gini teman-teman, sebenarnya ini kita bahasnya kayak ini kayak proyek gitu ya, proyek juga bagi kaum mukmin ya, mengikut jejaknya kayak Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, yang mereka itu meskipun udah istilahnya kerajaan mereka udah dikuasai sama kolonial penjajah kan, tapi mereka tetap berjuang gitu, tetap menyemarakkan akidah di tengah-tengah masyarakat, sehingga akhirnya memerangi. Nah sebenarnya kita poin itu juga harus ada pada kita gitu ya, dan termasuk para ulama. Hari ini kan kita ngomongin Islam dikit radikal, ngomongin Islam, jadi jangan kayak maksudnya nggak jauh beda sama pada masa dulu juga gitu. Kita sama aja sebenarnya, mau ambil peran apa enggak gitu ya, tetap jadi pemuda itu haruslah seperti pemuda-pemuda pada masa Islam dulu ya, pada masa Islam dulu yang nggak gentar gitu ya, nggak gentar untuk mengambil peran dalam memperjuangkan Islam. Belajar Islam dulu deh gitu. Kok ini bahasnya Islam, kok Islamnya terus disudutin dari situ dulu deh gitu kan, sampai akhirnya mau memperjuangkan gitu, jangan gentar. Nah tapi yang waktu di film yang terakhir itu gitu ya, ternyata bukan cuma perjuangan doang sebenarnya, para kerajaan Islam itu. Yang tadi poin dari Aceh itu kan mereka meminta Daulah Khilafah untuk mengutus ya surat bahwa kita bersatu nih. Kalau bersatu kita semua tuh kan nggak satu-satu, kita bersatu nih, karena memang para ulama itu sangat memahami persatuan itulah yang membuat kemenangan itu ada di tengah-tengah, jadi kuat. Dan aku tuh ngelihat di film itu ya, bagaimana kerajaan-kerajaan Islam itu ketika mereka berdiri kemudian mereka meminta legitimasi dari Daulah Khilafah, itu juga satu poin persatuan kalau kata aku. Kenapa? Karena mereka itu pengen gitu ya berada di bawah satu naungan Islam, dan itu kan bukan kepengen doang, tapi kepengennya karena ada syariat yang menuntun itu. Syariat berada di bawah naungan Daulah Khilafah, maka harusnya kaum mukmin juga gitu ya, jangan gencar gitu untuk memahami nas-nas persatuan ini sebatas Indonesia. Iya, jadi jangan kayak gitu kan gitu ya, jangan hanya di Indonesia doang gitu. Tapi emang nas-nas ini harus difahami betul ya, karena ini bagian dari kewajiban dari syariat. Ingat yang runtuh. Ketika runtuh gimana? Ketika runtuh ya, para ulama di Indonesia mereka nggak berdiam diri, oh udah runtuh ya gitu, nggak gitu, tapi mereka berusaha untuk berkumpul dengan para ulama gitu, yang namanya muktamar ya, konferensi lah semacam itu ya, untuk membuat strategi gimana sih caranya kita yuk bangkit lagi yuk gitu kan, kita hidupkan lagi persatuan itu. Tetapi kan ya memang akhirnya tadi ya, banyak kelemahan-kelemahan yang kemudian tidak bisa dihindari gitu ya, ada faktor-faktor yang akhirnya membuat Islam ini semakin mundur. Dan kalau kita lihat sekarang mundurnya itu akhirnya semakin mundur sangat jauh gitu ya, sampai akhirnya ke zaman kita gitu. Nah tinggal kita nih gimana gitu, apakah kita mau maju kembali meneruskan perjuangan para ulama tadi, ataukah kita ya sudah lena oleh fun food fashion yang disediain oleh para penjajah Islam. Kayaknya nggak heran ya ketika Allah tuh kasih dalil
kita akan mengikuti Yahudi dan Nasrani bahkan sampai ke lubang biawak sekalipun. Nauzubillahi min dzalik. Itu adalah masa kini. Yuk, semangat teman-teman. Pelajari sejarahmu, kenali lawanmu, perjuangkan Islam. Maka dari itu teman-teman, kita harus Pahami agamamu, bangga berislam kafah. Allahu Akbar.